Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat yang ke-18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pasti banyak orang sangat-sangat merasa puas jika dendamnya terlaksana. Jika ada musuh yang dibenci jatuh. Jika ada yang membenci dia sakit keras, bahkan di dalam hatinya mengatakan syukur. Jangan-jangan dia juga bisa mengatakan puji Tuhan. Salah besar, saudara-saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, jangan engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Karena apa? Karena pembalasan itu sebenarnya adalah hak daripada Tuhan. Tidak ada hak seorang pun untuk membalaskan kejahatan seseorang kepada dirinya, kesalahan seseorang kepada dirinya. Tetapi kalau untuk menegur dan memperbaiki supaya dia bertobat, supaya dia berubah, ya itu bisa saja. Tapi kalau untuk membalaskan itu tidak ada. Pembalasan itu hanya hak Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa terhindar dari hati dan jiwa pembalasan? Tidak lain dan tidak bukan adalah hilangkan rasa dendam dari hati dan jiwamu. Hilangkan rasa dendam, hilangkan rasa benci, bahkan munculkan dan tanamkan, tumbuhkan semangat di dalam hidupmu adalah semangat saling mengasihi. Saudara-saudara, apakah ada seseorang yang kita benci? Atau bahkan kita merasa dendam terhadap dia? Mari kita jawab masing-masing. Jika masih ada, firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan kepada kita, jangan pernah ada lagi. Untuk esok hari juga jangan ada lagi. Tetapi itu semua harus kita ganti dengan semangat mengasihi satu dengan yang lain. Karena jangan-jangan yang kita benci itu adalah juga orang yang paling disayangi oleh Tuhan. Mungkin di sini kesilapan kita. Kita sering salah kaprah. Kita membenci seseorang, tetapi Tuhan sangat-sangat mengasihi dia. Apakah kita mampu membalaskan dendam kepada dia? Tidak, Tuhan akan membela dia. Oleh karena itu tugas kita hanya satu, saudara-saudara, yaitu mengasihi. Tidak mendendam, tidak membenci. Jika hal ini kita lakukan, kita adalah benar-benar orang yang jujur di hadapan Tuhan. Tuhan juga akan menyertai kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tetapi jika kita bertanya, kenapa muncul rasa benci itu? Kenapa muncul rasa dendam itu? Karena kita anggap mereka merugikan kita, menghina kita, menjelek-jelekkan kita, membuat kita tidak terlaksana apa yang kita cita-citakan, menghalangi apa yang kita dambakan. Tetapi itu semua bukan karena kekuatannya. Kita juga harus sadar, saudara-saudara, jika sesuatu rencana di dalam hati dan semangat kita tidak bisa terlaksana dengan baik, Tuhan bisa memakai orang lain untuk menggagalkan itu. Maka kita tidak boleh mengatakan, saya membenci dia, saya marah kepada dia. Tidak, saudara-saudara. Kalau untuk saling bertukar pikiran dan menegur itu bisa saja. Saling menyapa bisa saja. Mengapa Anda melakukan seperti itu? Tetapi kalau membenci, apalagi mendendam, jangan. Karena dikatakan di sini, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
akulah Tuhan. Apakah pernah ada orang membenci dirinya? Ini suatu pertanyaan yang aneh ya. Pernahkah? Oh pernah. Misalnya dalam hal apa? Ya dia membenci dirinya, marah terhadap dirinya karena dia tidak mau mengalahkan, membalas yang jahat daripada orang lain. Maka ada dalam hatinya mengatakan, ya sudahlah saya berdamai, saya pulang. Lalu dia benci, mengapa tadi saya tidak melawan dia, memukul dia. Saudara-saudara, itu kerugian besar dalam kehidupan kita. Yang menjadi keuntungan kita, laba yang paling besar itu adalah kita mampu mengasihi semua orang. Mengasihi mereka. Sama seperti diri kita sendiri. Karena apa? Karena mereka juga adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa berani membenci orang yang dikasihi oleh Tuhan? Kita juga adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka tidak ada hak orang lain untuk membenci kita. Itu harus kita akui dan kita terima, kita pahami. Saya adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Maka tugas saya hanya satu. Mengasihi sesama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Tetapi kami memohon kepadamu, sangat-sangat memohon. Berikan kepada kami kekuatan agar mampu mengasihi sesama kami. Agar mampu menghilangkan rasa benci dan dendam terhadap setiap orang. Kuatkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.